Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga, dan kru MPI selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, apakah warga negara yang mempunyai hutang akan ditanya perihal hutang negara itu? Karena terus terang kami pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, sedangkan ada hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga jika seorang berhutang. Katanya setiap warga negara, setiap bayi lahir sudah punya hutang. Bagaimana ini Ustadz? Ya, pertama ada hutang personal, ya. Ada hutang negara. Gitu. Kita hadis-hadis lebih fokus kepada hutang personal. Kalau kita punya hutang, nawaitu kita kudu kuat untuk membayar hutang itu. Dan biasanya penyakit orang yang berhutang nih. Coba teman-teman, ada nggak di antara Anda? Orang datang ke Anda baik sekali. Teteh mah orang baik, teteh mah. Teh pinjem 1 juta, nanti awal bulan saya bayar. Gitu. Pas awal bulan Anda tanya, langsung Anda tadi blok. Ya. Jadi orang yang berhutang tuh jadi lebih galak gitu. Kan banyak orang kayak gitu. Makanya Anda bakal tahu karakter orang itu kalau udah hutang piutang. Jadi kata Umar bin Khattab, kamu bakal tahu karakter seseorang pertama kalau kamu sudah ada muamalah hutang piutang. Kamu akan tahu karakter orang itu. Apakah karakter orang itu baik, buruk tuh ketika kamu ada transaksi hutang piutang. Boleh kita berhutang. Kalau memang belum bisa bayar, ya kita ngomong, aduh Kang, saya belum bisa bayar. Ya. Paling saya baru bisa 1/4-nya. Gitu. Nah itu ciri orang benar. Gitu. Tapi kalau orang berhutang, terus Anda tanya, jadi marah sama Anda. Ya, Anda di-block, Anda di-unfollow. Nah itu orang busuk. Gitu. Jadi Anda gampang untuk melihat, walaupun dia ahli ibadah. Ya, gitu. Misalnya, saya ahli ibadah gitu. Saum Senin Kemis saya rajin, tahajud saya rajin. Satu saat saya pinjam sama Anda. Begitu Anda ingetin, langsung begitu Anda ingetin saya, Pak Am kan janji ke saya mau bayar awal bulan. Saya teh marah di WA teh. Ya. Pinjam duit segitu aja dipersoalkan. Gitu ya. Udah gitu saya langsung blok nomor Anda. Nah, saya ini busuk, sekalipun saya ahli ibadah. Nah, jadi Anda tahu karakter saya. Tapi saya berhutang sama Anda. Anda nanya, Pak Am, maaf ya, janjinya kan awal bulan. Aduh, iya Bu, saya baru ada 1/4-nya, gimana Bu? Udah saya transfer 1/4-nya dulu ya Bu ya. Nah, jadi saya itu sering minta maaf. Aduh Ibu, saya ternyata belum bisa bayar ya Bu ya. Saya belum. Nah, saya orang baik. Gitu aja gampang. Ya, Anda kalau ingin menilai orang, lihat saat dia berhutang. Busuk atau baik. Itu. Gitu. Terus Anda kalau menilai orang tuh dalam safar. Nah kelihatan. Orang kalau safar itu karakter tabiatnya suka muncul di saat di saat kondisi kurang baik. Gitu. Jadi saya kalau berumroh begitu, bisa baca karakter orang tuh. Jadi kalau dalam keadaan dalam keadaan namanya orang perjalanan ya, ada saat delay, ada saat ada masalah. Nah, orang yang baik itu kelihatan gitu. Ya, tapi kalau orang yang busuk memang kelihatan juga gitu. Jadi betul kata Umar bin Khattab, kamu akan tahu seseorang tabiatnya, satu kalau kamu hutang piutang, yang kedua kalau kamu safar. Gitu loh. Nah, Anda bertanya bagaimana kalau hutang negara? Teman-teman sekalian, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang tidak punya hutang. Negara ya, secara negara. Dan diakui negara yang paling kecil hutangnya di muka bumi, Brunei Darussalam. Ya. Ada yang nanya, Ustadz kalau Saudi punya hutang? Punya. Gitu loh. Dan Anda perlu tahu, ada 7 negara yang hutangnya paling gede. Spanyol, Amerika. Anda pikir Amerika ya nggak punya hutang? Punya. Belgia, ya, Siprus,
Italia, Portugal, itu negara-negara yang 7 negara yang paling hutangnya gede di dunia. Spanyol, Amerika, Belgia, Siprus, Italia, Buton, Portugal. Nah, itu 7 negara yang hutangnya paling gede. Indonesia itu di ranking 36 dari 40 negara di Asia. Jadi kita ini hutangnya ranking 36 dari 40 negara di Asia gitu. Dan Indonesia itu punya hutangnya kemana saja? Singapura. Jadi kita itu punya hutang ke Singapura, ke Amerika, ke Jepang, ke Hong Kong. Jangan lupa loh, Indonesia itu salah satu negara pemberi utang yang terbesar. Ini yang terbesarnya ada 5. Ya, Singapura, Amerika, Jepang, Cina, Hong Kong. Ya, jadi Hong Kong itu pemberi hutang yang termasuk besar ke kita. Cina, nah sekarang Cina dahsyat gitu ya. Bahkan hutang kita ke Cina itu mengalahkan hutang kita ke Hong Kong. Dan hampir mengalahkan hutang kita ke Jepang, ke Cina itu. Nah, dan Anda perlu tahu, Amerika itu juga hutang ke Cina. Makanya kalau kita lihat, wah seperti Amerika marah ke Cina, ya kan gitu. Kayak ngajak perang, udah mual perang gitu. Kenapa? Wong hutang Amerika gede ke Cina. Jadi kita Indonesia itu hutang ke Singapura gede. Ini 5 negara yang memberikan hutang terbesar ke Indonesia. Singapura, Amerika, Jepang, Cina, Hong Kong. Itu 5 ya, gitu. Jadi artinya teman-teman sekalian, memang diakui bahwa di muka bumi ini tidak ada negara yang tidak punya hutang. Punya hutang, semuanya juga punya hutang. Dan negara yang paling kecil hutangnya itu Brunei. Gitu. Brunei Darussalam. Nah, oleh karena itu, maka dibedakan antara hutang negara dan hutang personal. Ya. Artinya, kalau misalnya ada yang mengatakan orang Indonesia mah nggak akan masuk surga. Kenapa? Kalau hutang Indonesia itu dibagi ke penduduknya, semua penduduk punya hutang. Dan orang yang punya hutang itu kan nggak akan masuk surga sebelum hutangnya diselesaikan, kan gitu. Hadis itu hutang personal gitu. Makanya kalau kita punya hutang, kudu jangan menghindar, ya. Meminta maaf, berjuang, membayar. Jangan pura-pura lupa gitu. Kenapa? Tertahan orang masuk surga sebelum hutangnya diselesaikan. Nanti diaudit apakah dia tidak bisa bayar karena tidak mampu atau karena tidak ada i'tikad. Jadi ada orang yang dia berhutang sampai mati tidak bisa bayar, tapi karena tidak mampu. Nah, ya, tentu ada suatu kebijakan yang Allah berikan sama orang itu. Tapi kalau ada orang yang berhutang, dia mampu. Hari beli mobil bisa, hari bayar hutang tuh bisa, hari piknik ke Eropa bisa, bayar hutang enggak, kan gitu. Nah, orang kayak gitu mah nggak akan masuk surga sebelum hutangnya diselesaikan. Nah, jadi kesimpulannya, hutang negara itu bukan hutang personal, gitu. Ya, hutang negara adalah hutang lembaga. Dan tentu saja siapapun presidennya di Indonesia ini dipastikan akan berhutang. Ya, hanya masalahnya ada yang hutangnya gede, ada yang hutangnya kecil. Dan seluruh negara di dunia ini punya hutang, gitu, ya.